Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat tutor? Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sekali sahabat tutor semua, kita bertemu lagi dalam mata kuliah akuntansi manajemen di pertemuan ketiga ini. Baiklah sahabat tutor, kita mulai perkuliahan kita untuk pertemuan ketiga ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tutor, dalam pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang akuntansi berbasis aktivitas, di mana akuntansi berbasis aktivitas ini banyak sekali metode-metode yang harus kita lakukan. Salah satu metode akuntansi berbasis aktivitas adalah ABC atau Activity Based Costing, ya, dan ABM, Activity Based Management. Dalam perhitungan cost berbasis aktivitas, sahabat tutor semuanya, pendekatan konvensional dan ABC, Activity Based Costing, merupakan dua pendekatan yang saling bersaing dalam hal penetapan cost produksi ke cost objek. Baik pendekatan konvensional maupun ABC, cost produksi yang dihasilkan pada akhirnya sama-sama ditetapkan ke suatu objek cost seperti produk, pelanggan, pemasok, ini pemasaran, dan lain sebagainya. Ketika cost telah ditetapkan pada suatu objek cost, maka selanjutnya dapat dihitung berapa cost per unit dengan membagi total cost dengan total unitnya. Cost produktif per unit merupakan informasi kritikal bagi jenis perusahaan apapun, sahabat tutor semuanya. Sahabat tutor, penentuan cost produk yang salah menyebabkan pengambilan keputusan dalam hal penentuan harga jual produk yang salah pula. Akibatnya, profit tidak dapat dicapai secara maksimum, ya, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan perusahaan kalah bersaing, sahabat tutor. Kenapa? Karena harganya semakin mahal. Kalau kita
bisa menekan biaya, maka harga jual produk pun bisa semakin lebih murah. Jadi ini akan menentukan persaingan kita di dalam pemasaran, promosi, bakal dalam penjualan kita di pasar global, ya. Maka kompetitor-kompetitor itu akan bersaing harga, sahabat tutor. Maka dari itu, untuk menekan harga jual, maka kita harus bisa menekan biaya produksi. Maka salah satu metode untuk menekan biaya produksi adalah menggunakan metode ABC, Activity Based Costing. Oleh karenanya, keakuratan dalam penetapan kos produksi tentu saja menjadi hal prioritas ya sahabat tutor ya. Karena itu akan menentukan harga. Oke, jadi prosedur dua tahap dalam sistem penetapan kos konvensional. Pertama, semua kos produksi tidak langsung baik yang menyangkut produksi maupun penunjang dibebankan ke pusat-pusat skala produksi. Artinya, jumlah yang akhirnya tertampung dalam pusat-pusat kos tersebut merupakan hasil kali antara nilai yang melekat pada sumber daya dengan jumlah kuantitas sumber daya, atau C sama dengan P kali Q. Ya, jadi C kos sama dengan price dikali quantity. Ya, P itu adalah price dan Q itu quantity. Hasil pembebanan pada tahap pertama ini digunakan untuk dua tujuan, sahabat tutor. Pertama, untuk mengevaluasi kinerja manajer pusat kos. Kedua, untuk dibebankan ke produk dalam rangka penetapan kos sediaan guna pelaporan eksternal. Yang kedua, sahabat tutor, itu adalah pembebanan kos yang tertampung di pusat-pusat kos produksi ke produk. Pada tahap ini, para perancang sistem kos perlu memilih suatu ukuran yang seragam sebagai dasar alokasi pada pendekatan konvensional. Dasar alokasi yang dimaksud bersifat unit level, contohnya dari driver unit level tersebut umumnya adalah pertama, 1 unit cost produksi, 2 jam tenaga kerja langsung, 3 jam mesin, 4 kos tenaga kerja langsung, 5 kos bahan baku langsung. Jadi di sini maksudnya sahabat tutor, dalam penekanan harga sahabat tutor, berarti kita harus menekan biaya produksi. Nah, untuk menghitung biaya produksi, tidak semua kos yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi itu dijadikan kos produksi. Contoh sahabat tutor, misalnya seorang security atau sapam yang menjaga gudang atau menjaga kantor, mereka itu tidak dijadikan kos untuk menambah biaya produksi. Ya, jadi tenaga kerja mereka termasuk tenaga kerja tidak langsung. Kalau tenaga kerja atau karyawan yang langsung dalam proses produksi, contohnya bagian produksi atau tukang atau bagian engineer, mereka adalah biaya-biaya tenaga kerja langsung, di mana mereka masuk biaya variabel. Jika mereka tidak kerja, maka proses produksi akan tersendat. Maka ini yang dimasukkan di dalam cost. Ya, jadi ada karyawan atau tenaga kerja yang mempengaruhi biaya produksi dan ada tenaga kerja yang tidak mempengaruhi biaya produksi. Dalam prosedur dua tahap ini, sahabat tutor, dapat mengakibatkan distorsi dengan dua cara, yaitu pertama distorsi harga. Distorsi yang terjadi karena pembebanan sumber daya ke pusat kos tidak dapat menyerap secara akurat konsumsi sumber daya penunjang. Kedua, distorsi kuantitas. Distorsi ini terjadi sebagai akibat pembebanan kos ke produk pada tahap kedua menggunakan dasar alokasi yang tidak sepenuhnya proporsional dengan kuantitas aktual sumber daya yang dikonsumsi. Nah, itu saya bilang sahabat dokter. Ada tenaga kerja, ada yang diposisikan mempengaruhi proses produksi, ada tenaga kerja yang tidak mempengaruhi proses produksi. Atas dasar ketidakakuratan informasi course yang dihasilkan tersebut, ya, maka berbagai cara untuk mengatasinya.
Misalnya, pembebanan pada tahap pertama menggunakan mekanisme yang lebih akurat membentuk pusat-pusat kos yang lebih banyak diikuti dengan penggunaan tarif alokasi departemental serta pemisahan pusat kos menjadi pusat kos otomatik dan pusat kos manual dengan tarif yang berbeda. Namun, upaya-upaya tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan karena bagaimanapun juga dasar alokasi yang dipilih tetap hanya yang bersifat unit relate. Nah, jadi yang tidak relate dengan proses produksi tidak dijadikan sebagai alokasi pembebanan terhadap biaya. Di samping itu beberapa pekerjaan menjadi semakin rumit jika kita campur adukan semua biaya perusahaan itu ke dalam biaya produksi, maka itu akan semakin membahayakan. Sahabat tutor, kemudian ada beberapa aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam sistem ABC, Activities Based Costing. Pertama, unit level activity. Pertama, kita harus bisa menghitung setiap harga per unit, harga per pieces barang, ya. Jadi berdasarkan aktivitasnya. Jadi misalnya seseorang ataupun satu barang bisa dikerjakan oleh berapa orang atau bisa dikerjakan berapa waktu, berapa jamnya selesai. Nah, itu kita bisa melihat dari satu barang, aktivitas dalam memproduksi satu barang. Atau kita juga bisa melihat berdasarkan batch level, ya, batch level activity. Jadi level per bagian. Jadi satu bagian ini efektivitas mereka dalam bekerja memproduksi barang itu hasilnya berapa volumenya. Atau bisa dia juga di dalam artikan dalam produk level. Jadi satu semua jenis barang. Jadi semua tim ini bisa menghasilkan barang berapa kan gitu. Terus fasilitas sustaining level yaitu facility sustaining level ini bagaimana aktivitas ini bisa secara efektif dengan dibantu beberapa fasilitas-fasilitas yang mendukung. Ya, apakah lebih cepat produksinya atau semakin memperlambat. Jadi ini juga bisa dijadikan salah satu indikator kita mengukur aktivitas-aktivitas dalam sistem ABC. Sahabat tutor, dalam menentukan aktivitas-aktivitas yang terjadi, langkah pertama yaitu satu, klasifikasi aktivitas-aktivitas yang terjadi dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Ya, tadi saya bilang tadi yaitu unit, ya, seperti ini, unit level, base level, product level, dan fasilitas sustaining. Kemudian pengorganisasian cost dengan aktivitas, ya. Jadi kita harus mengklasifikasikan cost-nya, ya. Terus seperangkat cost pool homogen, kita bisa mana cost yang sama, ya. Arti cost ini jenisnya sama. Terus ada pool rate, tarif pool, tarif setiap cost. Terus ada yang kelima ada cost aktivitas aras unit, ada cost aktivitas aras batch, cost aktivitas aras produk, dan cost aktivitas aras fasilitas. Ya, jadi cost-cost akibat dari memproduksi dari unit, dari batch, dari produk, dan dari fasilitas. Jadi sahabat tutor, apakah lebih baik dibandingkan konvensional? Jadi apakah ABC itu lebih baik dibandingkan dengan sistem konvensional? Untuk melihat apakah ABC lebih baik dari konvensional, maka kita bisa melihat dua cara seperti ini. ABC akan dapat diterapkan pada perusahaan yang memiliki karakteristik berikut. Pertama, pada perusahaan yang memiliki porsi non-unit, overhead, cost yang sangat besar. Jadi harus perusahaan yang mempunyai biaya overhead yang besar ya sahabat tutor ya. Seperti proyek-proyek ya kayak IKN, proyek-proyek konstruksi itu mereka pasti biaya overheadnya sangat besar. Yang membangun sebuah gedung atau ibu kota baru, yaitu bisa menggunakan sistem ABC. Pada kenyataannya, karakteristik besarnya cost FOH yang dimiliki tersebut sering dikaitkan dengan pada perusahaan manufaktur yang bersifat pada modal. Karena pabrik jenis ini banyak mempergunakan mesin-mesin sehingga jelas cost overhead-nya memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan cost bahan baku dan cost tenaga kerja langsung. Namun demikian, kondisi tersebut tidaklah cukup
sebagai penentu dari tepat atau tidaknya perusahaan menggunakan ABC. Jadi ya perusahaan-perusahaan yang seperti manufaktur atau pabrik itu bisa menggunakan sistem ABC. Yang kedua, diversity produk, yang mana artinya produk-produk diproduksi mengkonsumsi sumber daya dengan proporsi yang berbeda-beda. Misalkan perusahaan memproduksi dua jenis produk, yaitu A dan B. Dalam proses produksinya, produk A lebih banyak memerlukan sentuhan dan penanganan manual secara langsung dari tenaga kerja. Sementara produk B bisa diproduksi hanya dengan menggunakan mesin. Nah, jadi diversity produk itu juga bisa menerapkan sistem ABC semua sahabat. Konsep dasar dari ABC juga ada juga konsep dasar dari ABM. Nah, ini saya bilang tadi ada dua sistem activity, itu ABC Activity Based Costing dan ABM Activity Based Management. Activity Based Management ini adalah proses manajemen terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajer hanya pada aktivitas yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan sehingga peningkatan nilai tersebut dapat membantu perusahaan untuk mencapai profitabilitas jangka panjang. ABM merupakan sistem yang lebih komprehensif dibandingkan ABC yang telah kita bahas dari kegiatan sebelumnya. Activity based management lebih menekan pada pertanggungjawaban terhadap aktivitas daripada pertanggungjawaban terhadap cost. Filosofinya dasarnya adalah menyatakan bahwa cost hanyalah sebuah akibat dari dilakukannya aktivitas. Dengan filosofi terjadinya reorientasi fokus pengendalian dari pengendalian cost ke penyebab timbulnya cost, dengan demikian terdapat dua tujuan umum dari ABM, yaitu memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dengan disediakannya informasi kos yang akurat. Dua, mereduksi kos dengan mendorong dan mendukung perbaikan berkelanjutan lewat pengendalian penyebab timbulnya kos. Jadi ABM ini contohnya sahabat dokter adanya restruktur organisasi. Ya, jadi departemen-departemen dirampingkan ya struktur organisasinya. Inilah contoh salah satu penekanan biaya atau cost berdasarkan sistem ABM ya, itu salah satu cirinya. Kemudian sahabat tutor, cara melaksanakan aktivitas secara lebih efisien dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah harus melalui 3 tahapan. Pertama, menganalisis pemisunya. Kedua, cost aktivitasnya. Yang ketiga, pemicu cost-nya. Aktivitas dalam suatu perusahaan sangat banyak, dimulai dari riset dan pengembangan, membuat desain, memproduksi, memasarkan, mengirim barang ke pelanggan, dan sampai pada layanan purna jualnya. Dari keseluruhan aktivitas yang ada dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu aktivitas penambah nilai atau real value added atau activities RVA adalah aktivitas yang benar-benar dibutuhkan dilihat dari sudut kepentingan konsumen. Kemudian aktivitas penambah nilai bisnis atau business value added activity adalah aktivitas yang sebenarnya tidak menambah nilai bagi konsumen, tetapi sangat penting dan dibutuhkan organisasi. Kemudian aktivitas tidak menambah nilai atau non value added itu adalah aktivitas yang tidak diperlukan baik oleh konsumen maupun organisasi. Inilah yang saya maksudkan untuk merestruktur organisasi sahabat tutor, kita perlu menganalisis pemicunya. Apakah pekerjaan ini bisa dilakukan oleh bagian ini saja tanpa harus ke bagian satu lagi. Jadi kita bisa merampingkan. Jadi dengan satu pintu, makanya banyak perusahaan-perusahaan ataupun instansi yang melakukan restruktur organisasi dengan seperti instansi membuat izin satu pintu. Nah, itu salah satu restruktur organisasi menggunakan sistem ABM. Aktivitas penambah nilai bisnis adalah aktivitas yang sebenarnya tidak menambah nilai bagi konsumen tetapi sangat penting dan dibutuhkan oleh organisasi. Jadi aktivitas yang menambah nilai bisnis, meningkatkan penjualan tapi tidak berhubungan dengan konsumen ini perlu dipertahankan. Kemudian aktivitas tidak penambah nilai atau aktivitas yang tidak diperlukan oleh konsumen maupun organisasi. Juga ini yang harus dikurangkan.
Sesuatu yang tidak menambah nilai perusahaan dan tidak menambah juga nilai konsumen itu harus dihilangkan. Baiklah sahabat tutor, mungkin demikianlah penjelasan saya dalam pertemuan ketiga ini mengenai tentang akuntansi berbasis aktivitas, yang mana kita bahas tentang dua metode, yaitu sistem aktivitas berbasis cost, kemudian sistem aktivitas berbasis manajemen. Nah, ini jika ada ingin pertanyakan boleh sahabat tutor, dan jangan lupa sahabat tutor aktif di dalam mengisi diskusi, mengerjakan tugas dan kuis, karena itu adalah menentukan nilai sahabat tutor. Dan jangan lupa sahabat tutor untuk menekan kehadirannya, dan sekali lagi saya ingatkan terus menerus jangan melakukan plagiarism. Jangan melakukan copas, apalagi copas kepada jawaban teman-teman sahabat tutor sendiri. Jadi boleh mengambil referensi dari luar, internet, ataupun dari buku, dari manapun juga boleh. Yang penting olah dulu, analisa dulu dengan menggunakan bahasa sendiri, bahasa sahabat tutor sendiri dalam menjawab pertanyaan. Demikianlah pertemuan ketiga kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah MB Kreatif. Sampai ketemu lagi sahabat tutor semuanya.